Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja ta'lim ini. Pertama kali kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan berbagi dan insya Allah akan membahas satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau boleh saya katakan secara ringkas, temanya adalah balasan bagi orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis yang kita sudah tulis di papan tulis, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita cari di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini adalah hadis nomor 6534. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh penulis kitab yang ada di tangan saya ini juga, yaitu kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini adalah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, yang artinya barang siapa yang telah berlaku zalim kepada saudaranya, maka kata Rasul, fal yatahallal minha, segeralah orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya tersebut minta dihalalkan, artinya minta maaf dan minta dimaafkan dari kezaliman yang sudah diperbuat tadi. Kalau tidak, kapan dia minta untuk dihalalkan dan minta untuk dimaafkan kezaliman dan kesalahan yang pernah dilakukan tadi? Qabla an tukhadha hasanatuhu, sebelum kebaikan-kebaikan dan sebelum segala hal-hal yang baik dan positif, bahkan ibadahnya, pahala daripada kebaikan dan ibadahnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yakun lahu hasanatun, seandainya orang yang berbuat zalim ini ternyata tidak punya kebaikan, apa yang terjadi? Kata Rasul, ukhiza min sayyiati akhihi faturihat alaihi, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan orang yang dia zalimi tadi dan dibebankan kepadanya. Hadis ini sekali lagi adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Satu, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah berbuat zalim itu sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang diharamkan dalam kehidupan kita.
Berbuat zalim itu adalah sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang diharamkan dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, itu pasti. Yang kedua, tidak ada sedikit pun yang namanya kezaliman yang dilakukan kecuali pasti ada balasannya. Sekali lagi Pak, tidak ada sedikit pun kezaliman yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah kecuali dia pasti akan mendapatkan balasan dari kezaliman tersebut. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu dilakukan. Kalau dia melakukan kebaikan itu dasarnya adalah iman, insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang ia lakukan tadi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat, kezaliman, maka sekecil apapun kezaliman yang ia lakukan tadi, dia juga pasti akan mendapatkan balasan dari kezaliman yang ia pernah lakukan tadi. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi dari hadis ini juga dapat kita pahami yang namanya kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi juga kita mengimani ada yang disebut dengan kehidupan di akhirat. Sebab nanti kalau kita kaji hadis ini misalnya, di sini ada ungkapan qabla an tukhadha hasanatuhu, sebelum kebaikan-kebaikannya itu habis. Kapan itu? Ini hukum akhirat. Kita kan mungkin pernah mengkaji satu hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Satu hari Rasulullah itu pernah berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau. Kata Rasul kepada para sahabat itu, apa kata Rasul? Atatruna manil muflis. Sahabatku, apakah kau tahu siapa itu orang bangkrut? Orang yang pailit. Sementara kan kita biasanya kalau ditanya siapa orang bangkrut, biasanya yang ada di otak kita hanya bangkrut di dunia. Sehingga kita akan menjawab juga yaitu orang yang sama sekali sudah nggak ada punya uang, nggak punya harta, habis ludes kekayaannya. Itu yang selama ini kita pahami siapa itu orang bangkrut. Dan ini juga dijawab oleh para sahabat ke Rasulullah. Kata para sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Kata para sahabat, orang bangkrut adalah di antara kami, kata para sahabat, yang sama sekali sudah nggak ada punya uang, nggak punya harta, habis kekayaannya, habis hartanya. Tapi apa kata Rasul? Qala al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut yang sebenarnya, kata Rasul, bukan orang yang sama sekali sudah tidak punya uang, yang sama sekali sudah habis hartanya di dunia ini, bukan. Tapi kata Rasul, orang bangkrut yang sebenarnya adalah min ummati, dari sebahagian umatku, ya'ti yaumal qiyamati, nanti akan datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi sayang, kata Rasul, wa ya'ti qad syatama hadza, ia urusannya dengan Allah seperti sholat, puasa dan zakat dilakukannya. Tapi sayang, kata Rasul, wa ya'ti qad syatama hadza, ketika di dunia kerjaannya mencaci maki orang yang tidak ada alasannya,
dan tidak bisa ditoleransi alasannya. Dan banyak orang yang menjadi korban daripada caci makiannya. Bahkan kata Rasul, wa ya'ti qad satama hadza wa qad zahafa hadza. Di dunia kerjanya suka menfitnah orang, menuduh orang, tapi bukti dan fakta yang nyata dan fakta yang benar tidak ada, yaitu fitnah dan tuduhan yang direkayasa. Apalagi kata Rasul, wa ya'ti qad satama hadza wa qad zahafa hadza wa akala mal hadza. Bahkan di dunia dia suka mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya, yang sebetulnya dia tidak sah untuk memilikinya. Mungkin boleh dikata, maaf, diberikan amanah, dia berkhianat. Dia berikan kepercayaan, dia korupsi dan sebagainya. Dan sebagainya, dia tidak mempedulikan hak orang lain. Bahkan kata Rasul, di dunia dia wadarobahadza, sering mengintimidasi orang, mengancam orang, bahkan wasafakadamahadza. Bisa jadi tindakan perbuatannya menyebabkan nyawa orang lain yang tidak salah menjadi korban karena perbuatan yang kebijakannya atau karena kelakuannya. Apa yang terjadi kata Rasul bagi orang yang seperti ini? Wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika pengadilan Allah ditegakkan, dan satu-satunya pengadilan yang pasti adil, di hari yang kita tahu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang ketika itu semua mulut manusia dikunci oleh Allah, satu kata pun dia tidak mampu untuk ucapkan. Dan ketika itu, ya, patukallimuna aydihim, anggota tubuh mereka terutama tangan berbicara ketika itu. Bahkan watashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, di hari inilah, di hari pengadilan Allah inilah, pengadilan yang pasti adil dan satu-satunya pengadilan. Ketika itu orang-orang yang dizolimi, yang menjadi korban kezolimannya, semua menuntut keadilan kepada Allah. Karena apa? Karena di dunia dia tidak bisa mendapatkan keadilan. Akhirnya pahala sholatnya diberikan kepada orang yang suka dicaci makinya. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang sering dituduh difitnahnya. Pahala zakat, sedekah, infaknya diberikan kepada orang-orang yang haknya diambil. Ya Allah, bahkan boleh jadi pahala umroh dan hajinya diberikan kepada orang yang menjadi korban intimidasinya, terornya dan sebagainya. Akhirnya apa? Kata Rasul, yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maaf ibu, tolong anaknya dikeluarin bu, buat di luar bu. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau seandainya fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kebaikan-kebaikan, pahala-pahalanya itu sudah habis, sudah ludes, sementara orang yang menuntut keadilan masih banyak. Akhirnya apa? Ya inilah yang terjadi kata Rasul dalam hadis ini, man kanat indahu mazlamatun bi akhihi. Siapa orang yang ketika di dunia telah berlaku zolim kepada orang lain, ya, maka kata Rasul, fal yatahallalhu minha. Ketika masih hidup, ketika masih kita punya kesempatan untuk minta maaf, minta maaflah atas kezoliman yang pernah dilakukan tadi. Jadi kata fayatahallalhu, ya, fayatahallalhu ini, ya, insya Allah mudah-mudahan ini adalah dalil adanya
kearifan lokal yang ada pada diri kita setelah hari raya, yaitu disebut dengan halal bihalal. Ya, karena halal bihalal itu adalah, ya, ini jelas lafaz dari Rasul bahwa sebetulnya halal bihalal itu jelas. Ya, apa itu halal bihalal? Minta dihalalkan atas kezaliman, minta dimaafkan atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita, kepada orang lain ketika kita masih hidup. Ya. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak sempat meminta maaf dan tidak sempat dimaafkan, ini dia tadi nih, qabla antuk khoda hasanatuhu. Tadi seperti hadis tadi, kebaikan-kebaikan, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala semua ibadah yang dilakukan ketika di dunia, itu akan dibagi-bagi oleh Allah kepada orang yang menjadi korban kezalimannya ketika di dunia. Nah, ini mungkin, maaf, yang sering kita dengar, ya, omongan orang-orang tua kita, oke dah, gua di dunia kagak bisa bales karena dia orang hebat, karena dia orang berpangkat, karena dia orang yang punya jabatan. Nggak ada yang berani siapapun yang menyentuh hukumnya, yang menyentuhnya. Karena punya backing, punya duit, bayaran macam-macam. Justru kalau kita menuntut keadilan, kita yang akhirnya, istilah katanya, hilang ayam gara-gara menuntut keadilan, yang jadi hilang kambing. Oke, ntar di akhirat lu gua tagih, katanya. Dan itu pasti, dan itu tidak bisa mengelak siapapun, Pak. Ya. Kita ini beriman bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, ya Pak ya. Kita ini beriman bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Kita ini di dunia, kehidupan kita ini pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Bisa jadi ketika di dunia karena banyak hal, mungkin jabatan, mungkin kenalan, mungkin backingan, mungkin dana, macam-macam, dia bisa terhindar dari kezaliman yang ia lakukan kepada orang. Karena orang tidak berani menuntut, karena mungkin dia sebagai orang yang punya jabatan yang tinggi atau sebagainya. Tapi kan persoalannya, hidup ini bukan cuma di dunia, Pak. Bahkan Allah pernah berfirman yang sering kita baca di dalam sholat kita, yaitu wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Satu dalam surat Ad-Duha, yang kedua dalam surat Al-A'la. Karena yang namanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Maka yang sering saya katakan di sini, kematian di dunia bukan berakhir semua persoalan. Justru kematian di dunia adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di dunia adalah kehidupan berbuat, ya. Dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang tidak ada lagi yang namanya berbuat dan tidak ada lagi namanya ibadah. Hanya tinggal menerima hasil dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau dia melakukan kebaikan, insya Allah balasannya kebaikan. Kalau dia melakukan kejahatan, maka balasannya kejahatan. Maka dalam hadis ini kata Rasul, fa in lam yakun lahu hasanatun. Bagaimana ketika dia sudah tidak punya lagi kebaikan di dunia? Ya, ibadah sholatnya nggak jelas, puasanya nggak jelas, ya Allah, sedekahnya nggak jelas, zakatnya nggak jelas, nggak ada kebaikannya di dunia. Gimana? Maka kata Rasul, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Dosa-dosa orang-orang yang menjadi korban kezalimannya diambil oleh Allah, kemudian dibebankan kepada dia. Ya Allah,
Inilah yang disebut dengan bangkrut di akhirat. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut menurut Allah dan menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita merenung, Pak. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Kalau urusan dosa kita kepada Allah yang langsung hubungan dengan Allah, itu insya Allah kalau kita bertaubat minta ampun langsung kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya adalah bukan dosa kepada Allah saja, tapi juga dosa kepada sesama. Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan memberikan ampunannya atas dosa dan kezaliman kita kepada saudara kita ketika kita di dunia, kalau orang yang dizalimi itu belum memaafkannya. Maaf, kalau orang yang harta dan kekayaannya kita ambil secara zalim, itu tidak menghalalkannya. Contoh misalnya, ya, hutang yang tidak dibayar, jangan dianggap orang yang hutangnya misalnya nggak ditagih oleh orang yang punya uang itu selesai. Kenapa dia tidak tagih? Bisa jadi udah capek, Pak. Ya Pak Jisak ya. Bisa jadi bukan cuma udah capek, udah kesel duluan. Mending kalau cuma sekedar ntar atau besok. Kadang-kadang dimarahin, Pak, galakan dia. Akhirnya ya sudahlah, nanti di akhirat saya tagih hak saya yang kau tidak bayar tersebut. Nah, disinilah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hadis yang kita pelajari malam ini, bahwa sekecil apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia ini, ya kalau dosa kita kepada Allah langsung, kita bertaubat langsung kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan insya Allah kalau kita bertaubat taubatan nasuha atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Dengan syarat kita betul-betul menyesal atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, atas hak-hak Allah yang pernah kita tinggalkan. Yang kedua, kita betul-betul berniat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Ya, menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, betul-betul kita bulatkan tekad kita untuk tidak mengulangi dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Yang ketiga, betul-betul, ya, maaf kalau kata orang kampung, jangan taubatnya taubat sambel. Ngomong taubat tapi diulang kembali. Kalau dosa kepada Allah, itu namanya dosa kepada Allah taubatan nasuha. Nah, kalau dosa kepada sesama tadi, ya, menzalimi orang, menfitnah orang, mengambil hak milik orang dan sebagainya. Apalagi sekarang zaman yang disebut dengan zaman media sosial, ya Pak ya, membuka aib orang yang boleh jadi mungkin aib itu boleh jadi dia tidak pernah lakukan. Bisa jadi kan, Pak? Hanya direkayasa. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan apa istilahnya AI, apa? Itu AI itu gampang sekali itu menfitnah orang itu. Orang yang nggak bisa bahasa Arab aja bisa bahasa Arab kok karena AI. Ya, Pak Juntung bahasa Inggrisnya nggak bisa bahasa Arab kan Pak Juntung ya? Bisa nggak bahasa Arab? Melalui AI Pak Juntung tuh bisa percis bahasa Arab, Pak. Saya orang nggak bisa bahasa Jepang pun kalau melalui AI itu seakan-akan saya pintar bahasa Jepang. Itulah teknologi sekarang. Makanya di dalam ya Al-Qala Al-Islami, salah satunya sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Islam itu tidak bisa mengakui sebagai data dan fakta yang akurat
apa yang disebut dengan foto ataupun yang disebut dengan teknologi, kecuali sebagai petunjuk awal bisa, tapi sebagai fakta dan bukti yang akurat, kalau memang tidak bisa dibuktikan, dan kalau memang tidak bisa dibuktikan memang itu adalah ya memang perbuatan dia dan sebagainya, secara hukum itu tidak bisa diterima untuk menetapkan seseorang terkena sanksi atau terkena hukum. Bisa jadi apa yang disebut tersebut rekayasa atau dibikin-bikin. Nah, kecuali sebagai petunjuk awal, insya Allah bisa. Oke Pak, ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita jelaskan. Monggo, nggak ada? Oke. Usikum nafsi wa ya bitaqwallah. Ada yang bertanya, orang yang punya modal saja Pak, modal sholat, modal puasa, modal zakat, bahkan modal haji dan umroh ketika dia hidup di dunia, kalau kezoliman yang dia lakukan kepada sesama, ya, seperti mencaci maki, seperti menfitnah, seperti mengambil hak milik orang lain, seperti menteror, bahkan maaf menyebabkan orang-orang yang tidak salah hilang nyawanya karena kebijakan dan karena perbuatannya. Jangan dianggap selesai persoalan tersebut ketika tidak dipersoalkan. Jangan dianggap selesai. Inilah salah satu hikmahnya kenapa ada hukum akhirat. Kenapa ada hukum akhirat? Bukan hanya hukum dunia. Karena itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan hukum akhirat. Coba kalau seandainya tidak ada hukum akhirat, Pak. Orang begitu gampang menzolimi orang lain, dan orang begitu gampang mengambil hak milik orang lain. Dan kehidupan di dunia itu hanya sementara, dan kehidupan yang abadi dan kekal yang tidak ada akhirnya adalah kehidupan akhirat. Inilah salah satu hikmahnya kenapa ada kehidupan akhirat. Karena banyak orang di dunia ini terzolimi dan dizolimi, karena banyak orang di dunia ini tidak mendapatkan keadilan. Bukan dia tidak mau mendapatkan keadilan tersebut, bukan dia tidak ingin mendapatkan keadilan tersebut, tapi boleh jadi karena orang yang berbuat zolim kepadanya begitu pandai dan begitu lihai, bahkan mungkin berkuasa, tidak bisa aparat hukum menyentuh kezolimannya. Makanya itu dalam Islam, dan kita diajarkan dalam agama kita dan dalam iman kita, rukun iman yang 6 itu salah satunya adalah beriman dengan adanya hari akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan di mana ketika itu sudah nggak ada lagi taubat, di mana ketika itu sudah nggak ada lagi ibadah, di mana ketika itu sudah nggak ada lagi kita melakukan kebaikan. Kita hanya menerima hasil dari yang kita lakukan di dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, kita nggak tahu di mana kita akan mati, kita tidak tahu sedang apa kita mati. Ayo kita mengambil hikmah dan pelajaran dari orang-orang yang di sekitar kita. Tidak sedikit bahkan orang yang jauh lebih muda usianya dari kita. Bahkan banyak orang yang boleh jadi kalau secara umur anak kita, atau mungkin secara umur cucu kita. Ya Allah, kadang-kadang kita dengar beritanya dia sudah meninggal dunia dan sudah kembali kepada Allah. Dan banyak orang yang mati dalam keadaan tiba-tiba. Ingat dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis sahih, kata Rasul, mautul fuj'ati rahatun lil mu'min wa azabun 'alal fajir, kata Rasul.
Mati mendadak, mati tiba-tiba yang dialami oleh seseorang. Banyak kita lihat kasus-kasus seperti ini, Pak ya. Ya Allah, mati mendadak yang dialami oleh orang baik, yang dialami oleh orang yang beriman, yang dialami oleh orang soleh. Justru itu kata Rasul, rohatun lil mu'min. Itu adalah satu kenikmatan. Allah ingin memberikan dia apa yang disebut dengan sesuatu, ya Allah, yang memang dia inginkan. Allah menginginkan dia istirahat dari capeknya, dari payahnya kehidupan di dunia ini. Sudah cukuplah kau perjuanganmu, sudah cukuplah perjalanan hidupmu di dunia ini. Kalau dia orang baik, mati mendadak, justru itu kata Rasul, rohatun lil mu'min. Allah memberikan kepada dia kenikmatan. Dia disuruh oleh Allah untuk istirahat. Cukup sudah kau di dunia ini. Tapi wa azabun alal fajir, mati mendadak justru itu adalah azab yang waktu itu sekaligus diberikan oleh Allah kepada orang yang sedang berbuat dosa, seorang yang sedang berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Karena tidak diberikan kesempatan oleh Allah, kalau dia pernah menzolimi orang, pernah menipu orang, pernah mengambil hak milik orang lain, mati mendadak, berarti dia tidak diberikan kesempatan. Tidak ada lagi pintu untuk dia minta, ya, dimaafkan atas dosa dan kesalahannya tersebut. Ya, kecuali kalau orang-orang yang dizolimi tadi mendengar kematiannya, mendengarkan apa yang disebut dengan informasinya, dia mati mendadak, ya sudahlah, saya maafkan. Ya sudahlah, walaupun dia pernah menipu saya, walaupun dia pernah berbuat zolim, ya sudahlah, saya halalkan. Tapi berapa banyak orang yang kayak gini, Pak? Iya, Pak ya. Berapa banyak orang yang seperti ini? Kan nggak semua, Pak. Apalagi orang yang menjadi korbannya, yang menjadi fitnahnya, banyak sekali dampak negatif fitnah dan korban yang kezalimannya. Sampai-sampai berkata begitu, nanti di akhirat saya tagih kezalimanmu. Nanti di akhirat saya tagih apa yang disebut dengan kezaliman yang pernah kau lakukan kepada kami. Nah, maka mati mendadak, mati tiba-tiba yang dialami oleh seseorang itu kata Rasul sekaligus azab yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan yang kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, kita nggak tahu kan, Pak, mati kita apa mati mendadak, apa mati kita mati ketika saya pernah langsung melihat, Pak, ketika saya kuliah di Madinah dulu. Ya Allah, ini orang baik, orang soleh, ya Allah. Hari Jumat pagi di bulan Ramadan ketika sholat subuh di Masjid Nabawi, langsung saya lihat di depan mata saya, Pak, seorang bapak yang cukup usianya sudah lumayan tua. Ya Allah, hari itu di bulan Ramadan, hari Jumat subuh, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Rakaat pertama masih berdiri, Pak. Ketika sujud rakaat kedua mau berdiri, ya Allah, langsung ketika itu dia tidak berdiri. Dan setelah selesai sholat dilihat sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan saya juga pernah melihat orang, ya Allah, yang terjadi di depan mata saya sendiri, Pak, berteriak-teriak kesakitan, bilang panas macam-macam. Kebetulan waktu itu saya besuk orang yang saya kenal di rumah sakit, Pak. Nggak perlu saya sebut rumah sakit mana, yang penting di Jakarta. Di depan saya ada seseorang yang sedang sakaratil maut, berteriak, merasa kesakitan, panas dan macam-macam. Ketika dia berteriak kencang, sekencang-kencangnya muntah, langsung meninggal dunia. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Yang pasti kematian itu pasti akan menimpa kita, Pak. Kita nggak tahu kapan, di mana, sedang apa kita mati. Yang mana kematian itu tidak akan pernah kita bisa menghindar darinya. Cinta dan sayang bagaimanapun kita kepada orang-orang yang kita cintai, cinta dan sayang bagaimanapun orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita, itu semua adalah sementara dan tidak ada yang abadi. Maka ya Allah, kapanpun dan dimanapun ya Allah, Engkau mengutus malaikatmu untuk memisahkan nyawa dari tubuh kami ya Allah. Kapanpun dan dimanapun ya Allah kematian itu menjemput kami ya Allah. Kapanpun dan dimanapun kematian itu hadir dan menjemput kami ya Allah, ketika malaikatmu memisahkan nyawa dari tubuh kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami setelah taubat kami Kau terima ya Allah, baik dosa yang pernah kami lakukan kepada Engkau, dan Engkau juga setelah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa minta maaf atas kesalahan dan atas kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, terutama kepada orang tua kita ya Allah. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bergelimbangan dosa. Jangan sampai kita mati kita tidak sempat bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita mati kita tidak sempat meminta maaf dan dimaafkan. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi dan dimaafkan atas kesalahan oleh orang-orang yang boleh jadi mungkin pernah kita zalimi. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah, sehingga kapanpun dimanapun kita mengakhiri hidup kita, kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.